Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam indama qala li Bilal arihna bis salah. Para bapak, para ibu, para jamaah kajian Masjid Jami' Al-I'mar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para pengurus DKM Masjid Al-I'mar dan juga kepada Al-Ustadz Abu Hafsin yang telah menjadi wasilah terselenggaranya kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang saleh insyaallah. Karena di akhirat nanti setiap teman, setiap kawan, setiap kekasih itu akan menjadi musuh, Pak. Akan mendakwa satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Semua kekasih di hari kiamat nanti akan menjadi musuh, illa kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh akan memberikan syafaat, akan menolong satu sama lain. Inilah yang membedakan perkumpulan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan perkumpulan orang-orang yang bermaksiat. Kita bersyukur, Pak, masih diberikan kesempatan untuk membersamai orang-orang yang rajin, orang-orang yang semangat, Pak. Banyak sekali orang-orang yang memang mereka itu rindu membersamai orang-orang yang soleh, tetapi tidak ada kesempatan untuk itu. Maka mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah untuk selalu membersamai orang-orang yang semangat di dalam beribadah dan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih itu mengingatkan kita kenangan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu yang paling membuat hati kita nikmat itu saat kita bisa melaksanakan ibadah salat tarawih, apalagi mendengarkan bacaan imam yang begitu indah dan menyentuh hati kita, menambah kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah. Namun tentu ibadah itu karena tujuannya adalah al-qabul, diterima atau tidaknya, maka tentu kita perlu untuk belajar, ya, memahami tentang aturan fikih salat tarawih. Ya, salat tarawih seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat tarawih seperti apa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita melihat di sebagian tempat ada salat tarawih itu yang super cepat, Pak. Bahkan mungkin tercepat di dunia mungkin. Tidak ada di negara lain yang kecepatannya seperti di negara kita. Bayangkan 20 rakaat diselesaikan dalam waktu berapa? 7 menit. Bahkan katanya sekarang udah lebih tinggi lagi, 6 menit, Pak. Itu luar biasa, Pak. Ya. Apakah salat seperti itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah salat seperti itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Bahkan Rasulullah SAW pernah melihat ada sahabat sholatnya cepat, bahkan digambarkan oleh Nabi seperti seekor ayam yang sedang mematuk-matuk makanan. Ditegur oleh Nabi, ya fulan, a'id salataka, atau kama qala, wahai fulan, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Diulangi lagi tuh oleh sahabat itu. Ya, setelah selesai, apa kata Nabi? Irji' fa innaka lam tusalli, salat kamu masih cepat, ulangi lagi. Bayangkan Pak, udah 2 kali tuh ya. Diulang lagi yang ketiga kalinya. Kemudian setelah selesai, hakada, seperti itulah salat yang benar. Itu kalau diterapkan dengan salat yang super cepat itu, waduh, kayaknya jauh sekali tuh ya. Sahabat yang cepatnya seperti itu disuruh ngulangi, dianggap tidak sholat, apalagi yang super cepat, Pak. Kalau di sini insya Allah santai, Pak ya, santai di sini, Pak, insya Allah ya. Baik, maka dari itu perlu kita memahami apa sih yang dimaksud dengan sholat tarawih. Ya, ada sebagian bapak-bapak ya di kampung, karena dia orang Sunda ya, main terjemahin aja seenaknya. Tarawih itu tara sawareh, cenah gitu. Bener nggak tuh itu tuh maknanya tuh? Tarawih artinya apa? Tara sawareh, cenah gitu. Karena melihat fenomenanya begitu, Pak. Sholat tarawih itu di awalnya banyak, tapi kesininya berkurang, jadinya tara sawareh, gitu kan. Jadi tidak menyempurnakan 30 hari cacap gitu tuh. Jadi ngan ikut sholatnya itu di awal-awal, di pertengahannya udah nggak ada tuh. Apalagi di akhir Ramadan sudah nggak ada. Bukan begitu ya maksud sholat tarawih itu. Tarawih itu diambil dari kata at-tarawih. Ya, apa yang dimaksud dengan at-tarawih? Diambil dari bentuk jamak dari tarwihah. Apa itu at-tarwihah? Ar-rahah, istirahat, santai. Jadi sholat tarawih itu artinya sholat istirahat. Jadi kita ketika melaksanakan sholat tarawih merasakan kenikmatan dan seolah-olah tubuh dan hati itu istirahat. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa disebut sholat tarawih, karena ada jeda setiap 2 rakaat atau 4 rakaat itu para sahabat mereka duduk istirahat. Jadi ada jeda tuh ya, setelah mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, itu sahabat tuh duduk diam ya, istirahat, tidak melakukan apa-apa. Ya, setiap 4 rakaat atau setiap 2 rakaat itu mereka istirahat. Ya, kemudian diakhiri dengan witir. Ya. Sehingga dalam Kamus Al-Misbah Al-Munir ketika mengomentari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal ketika menunggu adzan, Nabi menyampaikan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan hati kami dengan apa? Dengan sholat. Jadi luar biasa itu ya, sholat itu sampai menjadikan waktu kita istirahat, Pak. Karena ketika sholat, kalau sholat yang benar-benar khusyuk, Pak, hati itu hanya ke satu tujuan. Memikirkan apa? Memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat yang khusyuk, Pak. Kalau sudah masuk mode sholat, maka semua pikiran-pikiran duniawi itu tinggalkan, Pak. Karena kalau masih banyak memikirkan urusan-urusan duniawi, capek kita, lelah kita. Hayang naros ka bapak-bapak, mana yang lebih melelahkan, banyak pikiran atau memikirkan satu hal?
Hah? Memikirkan satu hal. Dalam sholat memikirkan apa? Cuman satu hal. Memikirkan siapa? Diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah. Itu yang kita pikirkan, Pak. Ya. Makanya setelah selesai sholat, pusing lagi, Pak. Pusing lagi mikirin istri, pusing lagi mikirin anak, pusing lagi mikirin pekerjaan, pusing lagi mikirin segala hal itu, Pak. Urusan dunia itu capek, Pak. Sehingga wajar ketika Nabi menyampaikan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Makanya heran, Pak, ada orang sholat pengen cepet-cepet, Pak. Berarti seolah-olah sholat itu terasa tersiksa gitu. Makanya sholatnya apa? Pengen cepet-cepet. Maka orang yang seperti itu tidak menikmati yang namanya sholat, Pak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya sholat tarawih? Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah di bulan Ramadan. Disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Dan disyariatkan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya. Jadi salat tarawih itu sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan makruh berarti. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Bahkan dianjurkan untuk dilakukan berjamaah, Pak. Ya. Dan di masjid. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas murid-muridnya Imam Syafi'i, begitu pula pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat sebagian Al-Malikiyah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam bulan Ramadan beliau salat di masjid setelah selesai Isya. Para sahabat melihat hal itu, karena mereka itu sangat semangat beribadah, akhirnya ikut sholat, Pak. Nabi nggak memerintahkan, Nabi hanya sholat begitu. Ya, akhirnya para sahabat pun ikut sholat. Lama-lama, ya, di malam pertama sahabat mulai ikut sholat, di malam kedua mulai banyak tuh sahabat yang ikut sholat. Ya, di malam ketiga, di malam keempat. Di malam keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari rumahnya. Ya. Ketika di waktu pagi, para sahabat bertanya-tanya, kenapa Nabi tidak keluar tadi malam? Padahal di malam pertama Nabi sholat di masjid dan kami pun ikut sholat. Di malam kedua pun kami ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Di malam ketiga pun sama. Di malam keempat tidak ada. Di waktu paginya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasannya, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Sebagaimana kalian lihat di waktu malam tadi aku tidak keluar karena aku khawatir salat malam itu menjadi wajib bagi kalian. Jadi tujuannya adalah karena Nabi ingin menetapkan bahwa sholat malam di malam-malam bulan Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah, seperti itu. Ya. Sehingga dari situ sholat tarawih itu dilakukan sendiri-sendiri. Ya, dilakukan sendiri-sendiri. Walaupun di awalnya berjamaah, setelah itu kemudian sendiri-sendiri sampai di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masih dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Kemudian di masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, barulah di situ Umar menginstruksikan agar sholat tarawih itu dilakukan berjamaah, karena dulu juga Nabi pernah melaksanakannya apa? Berjamaah. Jadi Nabi memberikan contoh dilaksanakan dengan berjamaah dan dilaksanakan dengan apa? Sendiri-sendiri. Sehingga Abu Bakar
menghidupkan kembali sunnah sholat tarawih dengan cara apa? Berjamaah. Ya. Lalu kemudian Umar pun memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Dan pada waktu itu sholat jumlah rakaatnya 20 rakaat. 20 rakaat di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkari keputusan daripada Umar itu. Sehingga ini menjadi bagian daripada sunnahnya khalifah atau sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah. Jadi kita mau salat 11 rakaat, mau salat dengan 13 rakaat, mau salat dengan 20 rakaat, tidak masalah, Pak. Karena dua-duanya juga merupakan bagian daripada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah sejarahnya, latar belakang kenapa ada salat tarawih dari masa Nabi, dari masa Abu Bakar, dari masa Umar. Dari penetapan Umar itulah sampai sekarang salat tarawih ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang melaksanakan dengan 20 rakaat. Bahkan di beberapa wilayah yang lain ada sampai 41 rakaat. Ada yang sampai 41 rakaat. Dan ini menunjukkan bahwa semangat ya kaum muslimin dalam menjalankan ibadah salat tarawih. Nanti akan dijelaskan tentang jumlah rakaat yang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Apa keutamaan kita melaksanakan ibadah salat tarawih? Yang pertama adalah maghfiratuz dzunub. Kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Ya. Karena kita merasa, Pak, tidak ada yang bisa menghindar secara sempurna menghindar daripada dosa. Setiap manusia pasti melakukan apa? Kesalahan, Pak. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Di bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana," barang siapa yang bangun malam untuk salat selama bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sekarang umur kita berapa, Pak? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Sudah pernah mengecek belum, Pak, dosa kita ada berapa? Ada nggak alat ceknya, Pak? Nggak ada, Pak, ya. Kalau darah kita ada alatnya nggak, Pak, untuk dicek? Ada. Kalau darah kita, tanya aja ke dokter, nanti dicek darahnya ada berapa, kemudian lemak, kolesterolnya ada berapa. Ya, kita kadang-kadang lebih khawatir dengan tubuh kita daripada kondisi apa? Iman kita, Pak. Ini kira-kira kita ini dosanya udah berapa banyak gitu. Dan berapa dosa yang diampuni oleh Allah dan berapa dosa yang belum diampuni oleh Allah. Karena kita belum tahu itulah, maka bersungguh-sungguh di dalam memohon apa? Ampunan, Pak. Ya. Karena kita tidak tahu dosa kita ini diampuni atau tidak. Yang penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah. Keutamaan salat tarawih yang kedua,
mendapatkan catatan sholat semalam suntuk. Bayangkan Pak, semalam suntuk dari habis isya sampai subuh berapa jam itu Pak? Hah? Ada nggak yang pernah sholat semalam suntuk dari isya sampai subuh? Ada yang pernah Pak? Saya yakin tidak ada Pak. Ya, tong boroning sholat semalam suntuknya banyak 11 rakaat ge kadang-kadang geus cangkel komo teu sepuh-sepuh mah ya itu. Nah, dengan ikut sholat taraweh itu mendapatkan pahala catatan semalam suntuk. Nabi SAW itu sampai bengkak kakinya Pak, saking banyaknya sholat malam. Kita sholat malam kadang-kadang hudang, kadang-kadang henteu. Lamun hudang ge kadang-kadang kacai hungku sholat nama henteu. Ini punten paham bahasa Sunda Pak? Hah? Ini campur-campur ada Sundanya nih. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innahu man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat taraweh bersama imam hatta yansarifa, hingga selesai. Itu syaratnya hingga apa? Selesai. Jadi Pak, jangan putus di tengah jalan Pak. Ya, mau imamnya 8 rakaat, mau 11 rakaat, mau 20 rakaat, pokoknya mah sampai selesai. Di masjid yang kita sholat di situ, ya, berapa rakaat kita tuntaskan sholat kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu qiyamul lailatin, akan dicatat pahalanya sholat semalam suntuk. Kira-kira menang berapa rakaat dah? Lamun tiberes isya nepi ka subuh, bisa menang 40 rakaat mungkin, bisa menang 100 rakaat mungkin. Kalau memang benar-benar kita laksanakan tuh. Tapi nggak usah sebanyak itu Pak, cukup ikut bersama imam dicatat semalam suntuk Pak. Itu enaknya Pak. Ya. Keutamaan yang ketiga, qiyamul lail da'bus salihin. Salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh Pak. Jadi cirinya orang soleh itu bangun malam. Kalau kita tidak bisa bangun malam berarti dipertanyakan kesolehan kita Pak. Ya, walaupun sekali dalam seminggu nggak apa-apa, berlatih Pak. Ya, walaupun itu rahasia antara kita dengan Allah, tapi berusaha bangun di waktu malam. Ya, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, karena salat malam itu adalah momen kita mendekat kepada Allah. Dalam hadis yang lain Allah menjelaskan di mana Allah yanzilu fi sulusil lailil akhir, Allah turun di sepertiga malam. Ya, di mana doa-doa diijabah Pak. Di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dihapuskan dosa-dosa kita. Wa manhatun anil ismi, dan dihapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat, keutamaan salat tarawih, satakunu min asyrafil ummah, kita akan menjadi umat termulia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrafu ummati hamalatul qur'ani wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia adalah orang yang senantiasa menghafalkan Al-Qur'an dan orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ya. Yang berikutnya, qiyamul lail min sifatir rijal. Salat malam itu adalah ciri khas para lelaki. Ya. Berarti kalau jarang salat malam, wah, dipertanyakan kelelakiannya tuh. Kita lelaki sesungguhnya atau bukan nih? Ya. Jadi itu Pak, ni'mar rajuli abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baiknya lelaki adalah orang yang mau sholat di waktu malam. Nah, ya, jadi kita berusaha Pak menjadi lelaki yang sebenarnya. Jangan kayak orang-orang di jalanan Pak. Ya, apalagi orang yang suka yang suka bakar itu tuh, yang suka bakar-bakar tuh. Dia mengatakan, ngerokok gitu kan. Nggak mau, ente mah lain lelaki, mana mah cemen, mana mah.
Itu kan, nah, suka ada istilah begitu. Padahal laki-laki yang sebenarnya bukan yang suka begini, Pak. Laki-laki yang sebenarnya itu yang suka apa? Sholat malam. Ya. Itulah keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita istiqomah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berapa jumlah rakaat yang dianjurkan dan juga bagaimana tata cara sholat tarawih? Waktu sholat tarawih dimulai dari mim ba'di sholatil isya, setelah sholat isya atau setelah sholat sunnah ba'diyahnya. Kapan selesainya? Sampai masuk waktu subuh. Nah itu jadi waktunya panjang. Boleh dilakukan di awal, boleh di pertengahan malam, dan boleh juga di menjelang berbuka. Makanya kalau di Masjidil Haram, kalau yang pernah umroh itu sholat tarawih itu ada beberapa kloter, Pak. Bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Tergantung mana yang lebih mudah bagi kita. Jumlah rakaat sholat tarawih, ya. Pada asalnya paling sedikit sholat tarawih itu adalah 2 rakaat. Sebagaimana dijelaskan atau ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah sholat malam itu?" Beliau menjawab, "Masna masna." 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti paling sedikit berapa? 2 rakaat. Fa idza khiftas subha fa'autir biwahidah. Kalau engkau khawatir masuk waktu subuh, maka tutuplah sholat malammu dengan 1 witir dengan 1 rakaat sholat witir. Nah, itu hadisnya. Jadi yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, salatul laili wan nahar, salat sunnah di malam hari dan siang hari itu rakaatani, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dan jika ada dalil lain yang sahih yang menerangkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak, ya, maka itu dibolehkan. Ya, maka itu dibolehkan. Ya, sebagaimana di sini juga ada beberapa jumlah rakaat. Salat tarawih sebanyak 13 rakaat. Nah, itu boleh, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalil Al-Juhani, di mana Rasulullah SAW membuka salatnya dengan salat 2 rakaat yang ringan, kemudian salat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang, kemudian salat 2 rakaat dengan bacaan tiap rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya, kemudian salat witir 1 rakaat. Nah itu diantara ada yang 13 rakaat, kemudian ada yang 11 rakaat, ya. 11 rakaat itu 8 tarawih dan 3-nya witir, ya. Dan itu yang dikuatkan oleh para ulama, ya, dikuatkan oleh para ulama merujuk kepada hadis di mana Ibunda Aisyah menyampaikan, aku tidak pernah melihat sholat malam Nabi, ya, melebihi daripada 11 rakaat. Nah itu juga dibolehkan seperti itu. Kemudian ada juga yang 9 rakaat merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan juga 20 rakaat merujuk kepada apa yang ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa boleh melaksanakan salat tarawih dengan 20 rakaat sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Boleh juga dengan 36 rakaat sebagaimana di dalam mazhab Maliki, dan boleh juga dengan 11 dan 13 rakaat. Semuanya boleh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi banyak atau sedikitnya rakaat tergantung lamanya bacaan atau pendeknya. Tergantung apa? Bacaan atau lama atau pendeknya bacaan. Sehingga kata para ulama, jika ingin memanjangkan bacaan, maka lebih baik jumlah rakaatnya apa? Sedikit. Nah, kalau ingin memanjangkan apa? Bacaan. Tapi kalau bacaannya pendek-pendek, maka jumlah rakaatnya apa? Diperbanyak. Nah itu silahkan mau ngambil yang mana. Di Masjidil Haram itu mengambil 20 rakaat, ya, dan lamanya itu sampai 2 jam atau 3 jam itu lamanya itu, ya, luar biasa itu, ya. Jangan sampai mengambil yang jumlahnya sedikit, bacaannya juga apa?
pendek gitu kan, 11 rakaat, kemudian bacaan surat-suratnya juga pendek gitu kan. Nah, jadi kalau mau lama bacaannya ngambil yang jumlah sedikit. Kalau yang mau pendek-pendek ngambil jumlah rakaatnya yang banyak seperti itu. Di sini berapa rakaat, Zat? Hah? 8 ya? Iya. Dan bacaannya 1 juz atau setengah juz? Setengah ya? Ya, alhamdulillah setengah. 1 bulan bisa selesai 15 juz. Hah? Setengah halaman 1 rakaat ya? Iya, Masya Allah. Baik. Saya pernah tuh di Jakarta ya, itu 1 malam ya, apalagi kalau malam terakhir Pak, 1 malam 3 juz Pak. Ya, 1 malam 3 juz Pak. Ya. Habis Isya itu 1 juz habis Isya. Nanti dilanjut Qiyamul Lail 2 juz Pak. Dan itu sudah berjalan hampir 7 tahun Pak. Ya. Dan itu masyarakat, mohon maaf ya, masyarakat tradisional Pak. Ya. Bukan jamaah yang seperti kita gitu. Ya. Itu. Tapi luar biasa gitu, karena memang diinisiasi oleh para tokohnya sehingga masyarakat terbiasa tuh dan menikmati sholat itu. Kalau di kampung saya belum bisa Pak, diprotes Pak, diprotes gitu. Pokoknya geus 20 teu bisa 11 gitu kan. Lamun panjang teuing teh aya nu protes Pak. Dikomplain sama jamaah teh, itu imam lilah teuing baca anak. Kurangan gitu Pak. Itu memang butuh pembiasaan Pak ya, butuh pembiasaan. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Apa yang dibaca di dalam sholat tarawih ya. Baik. Yang dibaca di dalam sholat tarawih tidak ada ketentuan khusus. Jadi surat apa saja yang mudah bagi siapa? Bagi imam. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, kalau hafalan imamnya sedikit ya udah baca sesuai hafalannya. Kalau banyak ya lebih bagus. Ya, dibaca berarti kalau ditargetkan ya 30 hari atau 30 malam 30 juz. Wah, itu keren itu. Bertahap aja, Pak. Ya, bertahap aja. Mudah-mudahan di sini juga bisa ditaikan lagi ya, Ustaz ya. Ditaikan lagi gitu. Kira-kira ini Bapak setuju nggak nih kalau ditaikan lagi nih? Ya. Harus ya, usahakan harus naik level gitu, naik keimanan gitu kan, insya Allah. Baik, ya. Bahkan diceritakan para ulama dahulu, ya saking menikmatinya sholat tarawih sampai mereka sengaja membawa tongkat Pak. Membawa apa? Membawa tongkat. Jadi kalau sholat itu, sholat sambil mereka, kalau ngantuk itu ada apa? Ada senderan kepada tongkat. Ya'tamiduna 'alal 'asa min tulil qiyam. Jadi mereka menyender kepada tongkat karena lama berdiri gitu. Ya. Jadi para ulama dahulu itu menikmati bacaan bukan fokus karena cangkeulna suku. Ari urang mah lamun geus cangkeul kana suku teh teu husu we. Gitu. Ari ulama baheula mah lain, lamun cangkeul suku teh teu dipikiran cangkeulna mah nu dipikiran teh naon menikmatina. Ya, menikmatinya itu. Kadang-kadang kalau sudah nikmat lupa yang lain, Pak. Nabi itu sampai bengkak itu nggak dipikirin bengkaknya tuh, sakitnya nggak dirasa, Pak. Kalau sudah khusyuk tuh begitu tuh, ya. Tetapi tentu kita juga harus ya melihat bagaimana kondisi jamaah. Ya, kalau jamaahnya tidak kuat jangan dipaksakan begitu. Kemudian berikutnya adalah sholat witir. Apa yang dimaksud dengan sholat witir? Witir secara bahasa itu berarti ganjil, ya 1, 3, 5, 7, 9, nah itu, ya ganjil. Karena Allah pun ganjil, ya innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witra, sangat suka dengan ganjil. Karena Allah itu ahad, hanya esa, hanya satu-satunya yang disembah, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan witir dalam sholat witir adalah sholat yang dikerjakan
antara sholat isya dan terbitnya fajar, sama seperti sholat tarawih kalau waktunya sama. Dan sholat ini adalah penutup sholat malam. Nah itu, jadi tidak ada lagi sholat witir yang kedua, itu ya. Bagusnya penutup sholat malam. Nah, mengenai sholat witir ini, apakah bagian dari sholat malam tahajud atau tidak? Para ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholat witir itu bagian dari sholat malam, dan ada ulama yang mengatakan bukan bagian dari sholat lail, dari sholat malam. Bagaimana hukumnya? Menurut mayoritas ulama, hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah, sama. Ya, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ya, dalam madhab Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Bahkan sampai beliau mengeluarkan fatwa, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, maka kesaksiannya dia adalah bukan orang soleh. Sampai ke sana tuh Pak. Ya, saking mewajibkannya. Bagaimana pelaksanaan sholat witir? Para ulama sepakat bahwa waktu sholat witir tadi sudah dijelaskan, ya, di ujung, ya, ya. Nabi menjelaskan autiru qabla al-fajri, ya, sholat witir adalah kalian sebelum fajar, ya. Baik, mana yang lebih utama, ya? Salat witir itu dilakukan di awal atau di akhir, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih. Kata Ibunda Aisyah, Nabi pernah melakukan salat witir di malam, di awal malam, kemudian pernah juga di pertengahan malam, dan pernah juga di penghujung malam. Nah itu, ya. Jadi boleh di awal, ya, setelah selesai sholat tarawih, ataupun nanti ditunda sampai pertengahan malam, dan boleh juga sampai akhir malam, gitu kan. Dan boleh juga sebelum tidur, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, ya, di mana beliau mendapatkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan sholat witir sebelum tidur, ya, seperti itu. Baik, kemudian jumlah rakaat sholat witir. Witir boleh dilakukan 1 rakaat, boleh juga 3 rakaat, boleh juga 5 rakaat, boleh juga 7 rakaat, dan boleh juga 9 rakaat. Ya, itu tata cara sholat witir. Ya. Baik, witir dengan 1 rakaat, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, au yutiro biwahidah. Salatlah dengan 1 rakaat. Ya, wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al. Barang siapa yang ingin menutup salatnya dengan 1 rakaat witir, maka silahkan lakukan. Kemudian salat dengan 3 rakaat juga disebutkan dalam riwayat, ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalath. Nabi pernah salat tarawih, salat witir dengan 3 rakaat. La yaq'ud illa fi akhirihinna. Tidak duduk kecuali di akhir, di rakaat terakhir. Sudah ada? Belum, ya? Baik. Ya, dan kalau saya bacakan tadi agak panjang, jadi cukup tadi dengan disebutkan boleh 3, boleh 5, boleh 7, juga boleh 9, ya. Kemudian hukum kunut pada salat witir. Nah, itu, ya. Doa kunut nafilah, atau yakni doa kunut dalam salat witir termasuk amalan sunnah yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya, ya. Dan mungkin sebagian ada yang tidak menganjurkan, ya, karena memang Rasulullah SAW kadang memakai kunut, kadang tidak, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raq'atil witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kunut di dalam salat witir, ya. Dan dalam mazhab Maliki, doa kunut di salat witir itu dilakukan sebelum ruku. Dalam mazhab Syafi'i setelah apa? Setelah ruku, ya, ketika i'tidal. Ya, ketika i'tidal. Ya. Azan dulu, oke.
Baik, karena sudah waktu adzan, maka kita break dulu untuk mendengarkan adzan salat Isya. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan ya. Doa kunut yang masyhur ya, dianjurkan untuk dibaca, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Nah, itu doa yang dianjurkan untuk dibaca. Dan boleh juga membaca doa-doa yang lain. Ya, seperti doa khatmil Quran ketika kita bisa menyelesaikan 30 juz misalnya, ataupun doa-doa yang dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi, ataupun doa yang maknanya tidak ada yang mengandung hal yang tidak layak, maka tidak mengapa untuk dibaca di dalam doa kunut kita atau doa kunut witir. Kapan doa kunut witir ini dibaca? Ya, di pertengahan bulan Ramadan. Ya, berdasarkan riwayat dari Abu Dawud, anna Umar bin Al-Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab. Ya, Umar mengumpulkan manusia salat tarawih dan witir diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli lahum 20 lailah, dan para sahabat pun salat tarawih 20 rakaat atau 20 rakaat dalam satu malam. Wala yaqnut illa fil nisfil baqi min Ramadan, dan tidak melakukan kunut atau tidak membaca doa kunut kecuali di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir. Nah, itu dasarnya di situ ya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, annahu kana la yaqnut illa fin nisfi min Ramadan. Ya, sesungguhnya Umar tidaklah melakukan kunut kecuali di pertengahan bulan Ramadan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah kunut itu diharuskan ataukah kadang-kadang ya. Pendapat pertama dari ulama Malikiyah, kunut witir itu makruh berdasarkan madhab Maliki. Alasannya tidak ada sunnah atau tuntunan dalam hal ini. Yang ada kunut hanyalah pada salat subuh saat nawazil atau saat bencana. Nah, itu dalam madhab Maliki. Kemudian yang kedua, kunut witir disunnahkan ketika pertengahan bulan Ramadan. Ini pendapat masyhur dari madhab Syafi'i. Ya. Dan juga pendapat yang ketiga, kunut witir hanya di bulan Ramadan saja. Berarti di luar bulan Ramadan tidak disunnahkan. Inilah pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah atau sebagiannya. Dan keempat, kunut witir dibaca di setiap malam sepanjang tahun. Nah, ini pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibrahim An-Nakhai. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan masalah aturan atau fikih daripada salat tarawih dan juga salat witir. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan diberikan usia agar umur kita bisa sampai di bulan Ramadan yang akan datang ini, insyaallah. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salat apa? Iftitah.
Ya, sholat ringan pembuka. Iya betul, sholat pembuka. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, qiyamul lail artinya bangun di waktu malam, bangun untuk melaksanakan ibadah sholat. Artinya berdiri sholat di waktu malam. Nah, sholat-sholat yang masuk kepada qiyamul lail itu diantaranya adalah sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, dan sholat iftitah tadi, pembuka sebelum tahajud. Adapun sholat witir diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu bagian dari sholat malam, ada yang mengatakan bahwa itu bukan termasuk sholat malam. Seperti itu. Nah, kenapa sholat tarawih dilaksanakan setelah isya? Padahal kan bahasanya qiyamul lail. Berarti kalau qiyamul lail berarti sebelum tidur atau setelah tidur? Hah? Setelah tidur. Iya. Karena Rasulullah SAW pun mengerjakan sholat tarawih itu kadang di awal malam, kadang di pertengahan malam, kadang juga di akhir malam. Sampai pernah sahabat itu ya, karena sudah terbiasa sholat isya ataupun sholat sunnahnya di awal malam, sampai pernah sahabat menunggu, kok Nabi belum keluar-keluar, baru keluar di pertengahan malam. Nah, di malam yang lain baru keluar di sepertiga malam. Karena waktu itu Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa waktu sholat malam itu sepanjang malam. Artinya boleh di awal malam, di tengah malam, boleh di sepertiga malam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan begitu. Jelas atau mungkin ada tambahan, silahkan. Cukup Pak ya? Belum ya? Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Di sini dijelaskan ya, salat witir boleh dengan 1 rakaat, menunjukkan berarti sebelumnya ada 2 rakaat dulu kan, ada 2 rakaat kemudian 1 rakaat ya. Kemudian yang kedua adalah salat witir dengan 3 rakaat ya. Dan di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sekali saja. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya, yutiru bisalas la yaq'ud illa fi akhirihinna. Tidak duduk kecuali di terakhir. Adapun yang menggunakan 2 duduk, maka itu menggunakan hadis bolehnya 1 rakaat. Sehingga menjadikan 2 kali duduk, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Mana yang lebih utama? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada 1 kali duduk. Tetapi kalau kita posisinya sebagai makmum, maka terserah imam. Kalau imamnya 2 duduk, dengan 2 duduk maka kita ikut dengan 2 duduk. Karena ju'idal imamu liyutamma bih, dijadikan imam agar diikuti, seperti itu. Begitu pula dengan 5 rakaat ya. Di sini dijelaskan yutiru min dzalika bi khamsin. Nabi SAW melaksanakan salat witir dengan 5 rakaat, la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di penghujungnya. Begitu. Kemudian witir dengan 7 rakaat, itu juga sama nasnya seperti itu. Begitu pula dengan yang 9 rakaat. Wa yusalli 9 rakaat la yajlis fiha illa fis saminah fayadhkurullaha. Nabi SAW melaksanakan sholat witir 9 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Nah, ini berarti menunjukkan ada sisa rakaat 1. Nah, itu dengan 2 dengan 2 duduk. Jadi ada penjelasannya juga begitu. Ya. Fayusalli tasi'ah tsumma yaq'ud. Kemudian beliau melaksanakan sholat yang ke-9,
maka kemudian duduk lagi. Begitu. Jelas Pak ya? Jadi boleh dengan 2 duduk, boleh juga dengan 1 duduk. Tapi lebih utama dengan 1 kali apa? Duduk, begitu. Tergantung imam nanti mengambil yang mana untuk diamalkan, begitu. Ada lagi yang lain? Cukup Pak ya? Cukup insyaallah. Ada tambahan dari Ustaz? Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.